Masih dari iNews Center Jakarta, pemirsa, aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan politik uang di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Lampung berlangsung ricuh. Massa menanyakan tindak lanjut KPU terhadap paslon terkait. Saling dorong antara massa dengan polisi tak terhindarkan saat aksi unjuk rasa di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Senin sore. Kericuan dipicu ketidakpuasan massa atas penanganan laporan dugaan kasus politik uang yang diduga terjadi pada Bilpub Tulang Bawang. Massa menilai Bawaslu tidak tegas dalam mengusut kasus ini. Kami masyarakat di sini menanyakan kepada Bawaslu, seandainya pihak kepolisian menetapkan A, B, C, D itu menjadi tersangka, apa sikap yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu untuk tersangka, termasuk penyokong dana. Bahkan di situ tidak ada jawaban, malah dilempar saya ke Bawaslu Provinsi. Artinya Bawaslu di sini ini saya anggap tidak bekerja. Massa tekankan bahwa bukti yang mereka berikan harusnya cukup untuk menindak pihak terkait. Sementara Bawaslu pastikan penyelidikan kasus politik uang di Tulang Bawang terus berjalan, bahkan Bawaslu telah memeriksa 5 saksi. Hasil dari proses di Gakumdu ada 2 yang sudah kami naikkan di tingkat penyidikan Polres Tulang Bawang, unsur Gakumdu dari kepolisian. Pada sampai hari ini kami sudah bersama-sama dengan penyidik Polres sudah menyampaikan atau meminta keterangan pada 5 saksi di masing-masing. Massa akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Bawaslu Tulang Bawang. Rencananya massa aksi akan membawa kasus ini ke Bawaslu Provinsi Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, iNews melaporkan. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dilalap si jago merah. Kejadian berawal saat KPU tengah menggelar rapat pleno, tiba-tiba lampu di dalam ruangan padam dan terlihat api di sudut gedung kantor KPU. Petugas KPU, TNI dan Polri yang berjaga di lokasi berhamburan untuk menyelamatkan kotak suara hasil pemilihan kepala daerah yang baru saja digelar. Sementara api semakin membesar di atas atap kantor KPU Morowali. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun petugas masih menjaga ketat kotak suara yang ada di kantor KPU Morowali. Ratusan warga berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Massa yang didominasi emak-emak menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta digelarnya kembali pemilihan ulang untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Mereka juga menuntut Ketua DPRD Banjarbaru menghapus berita di media sosial yang meminta masyarakat menerima hasil pilkada. Setelah demo berjalan beberapa saat, perwakilan demonstran akhirnya bisa bertemu Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan Ketua KPU Banjarbaru. Meski begitu, massa menyebut akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. DPRD Kota Banjarbaru. Iya, ini pemirsa, berikutnya 2 orang pria ditangkap polisi karena mencuri minyak goreng dan susu di toko sembako di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara hasil penjualan barang curian digunakan untuk bermain judi online dan juga membeli narkoba. Tim Busernaga Polresta Pangkal Pinang kejar-kejaran dengan pelaku pencurian yang kerap meresahkan pedagang kecil di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah toko kelontong setelah polisi mengintai pergerakan mereka. Mengetahui temannya ditangkap, pelaku lainnya lari tunggang langgang sehingga memaksa polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Tim yang sigap berhasil mengamankan kedua pelaku. Ironisnya, uang hasil mencuri digunakan untuk bermain judi online dan narkoba. Untuk sementara ini, setelah kami melakukan pemeriksaan, mereka ini berdua ini termasuk
pecandu narkoba juga. Pecandu narkoba, pemakai pengguna narkoba, dan juga judi online. Itu sementara yang bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan kami. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 5 dus minuman susu, 2 dus minyak goreng, dan 2 dus gula pasir yang sempat dijual pelaku. Kedua pelaku saat ini ditahan di Polresta Pangkal Pinang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari kasus kriminal. Ini lagi-lagi ada sebuah kasus kriminal yang melibatkan anggota kepolisian. Meskipun bukan pelakunya ya. Bukan pelaku, nah ini nekat membegal anggota TNI yang hendak dinas ke markas Kodam 1 Bukit Barisan. Anak salah seorang anggota polisi menjadi otak pelaku begal diamankan petugas Polsek Sunggal. Ini anaknya justru ya. Dan kelompok begal ini pemirsa sudah beraksi 9 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal, Medan. CCTV merekam detik-detik Sertu Marsono yang hendak dinas ke markas Kodam 1 Bukit Barisan dibegal. Arka Sitepu bersama 6 rekannya yang datang dari arah belakang langsung memepet korbannya. Korban menyerahkan sepeda motornya karena para pelaku membawa senjata tajam. Dilakukan oleh anggota kita, ada 9 TKP yang ada di wilayah hukum kita yang mereka lakukan dengan tindak pidana yang sama, ya, dengan modus mengancam korban dengan sajam kemudian mengambil sepeda motor itu. Polisi menyita 1 unit sepeda motor trail yang digunakan tersangka. Pelaku Arka Sitepu mengakui dirinya anak anggota polisi yang dinas di Dokes Polda Sumut namun sudah meninggal dunia. Dinas mana Bapak Ungkul? Dinas mana Bapak? Polda. Polda. Apa ada perwira juga? Udah meninggal. Para tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP, pencurian dengan kekerasan, terancam 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aduh, mentang-mentang anak polisi ya dikiranya ini hukum tumpul sama dia. No, hukum itu harus ditegakkan. Siapapun, anak siapapun kalau emang berbuat salah, tolong aparat segera ditindak dan juga diberikan hukuman yang memang ya sesuai porsinya gitu. Apalagi saat ini kan Polri sedang memperbaiki citranya ya karena beberapa anggota atau oknum anggota polisi yang terlibat kasus baik itu penembakan, kemarin kan juga yang melakukan pemukulan kepada ibunya sehingga meninggal. Betul. Nah ini sebaiknya menjadi concern bersama oleh anggota Polri termasuk keluarga-keluarganya ya. Benar. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana pelaku penyiram air keras kepada seorang polisi di Cilincing beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap. Betul, ini 6 pelaku ini sudah ditangkap sementara 1 pelaku lainnya masih diburu. Satu persatu pelaku tawuran di kolong tol Tanah Merdeka, Jalan Kalibaru Barat, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin lalu ditangkap. Pasalnya, selain tawuran, para pemuda ini nekat menyiram air keras kepada polisi dan seorang warga yang hendak membubarkan aksi mereka. Alhasil, kedua korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tangan. Jadi perkembangannya saat ini sudah diamankan 6 orang dan masih pemeriksaan sampai pendalaman pemeriksaan. Bang, 6 orang yang diamankan itu apakah ada yang melakukan penyiraman air keras, Bang? Masih diperiksa ya, nanti dijelaskannya besok karena belum selesai pemeriksaan. Tapi itu udah dipastikan pelaku tawuran, Bang, penamanya itu? Ya, pelakunya itu semua, diantaranya ya nanti pengembangannya dari pemeriksaan. Para pelaku kini diperiksa pihak kepolisian dan 1 pelaku lain masih diburu. Sementara kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi lain ya pemirsa. Fakta baru terungkap usai pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan neneknya. Ya, polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku seperti yang diberitakan sebelumnya.
Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Ya, Lista, ini memang kasus yang terjadi kepada pelaku MAS ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, terutama Menteri Perlindungan Anak ini, Arifatul Khoiri Fauzi ini sempat menemui MAS pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Menteri Perlindungan Anak ini sempat menahan tangis ketika diminta menceritakan pertemuannya dengan pelaku. Saya agak berat menyampaikannya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khoiri Fauzi, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Minggu pekan lalu. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis kepada MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya dalam proses hukum. Usai bertemu dengan MAS, Menteri PPPA menjelaskan interaksinya dengan pelaku. Dirinya sempat tidak bisa melanjutkan kata-kata hingga hampir menitikkan air matanya saat mengingat sosok pelaku yang dianggapnya merupakan anak yang baik, namun tidak mengerti apa yang mendasari pelaku melakukan pembunuhan. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya gitu aja, makasih ya. Sementara itu, seorang psikolog keluarga mengatakan terdapat sejumlah faktor mengapa seorang anak bisa tega membunuh orang tuanya. Yang pertama adalah gangguan psikologis, Mas, atau gangguan mental. Jadi harus dilihat, kalau tadi saya mendengar dari iNews bahwa ada bisikan-bisikan yang kita sebut dengan psikosis, Mas, halusinasi dan delusi. Yang kedua ada yang disebut dengan neurosis. Jadi ada kecemasan di sana.
ada gangguan kecemasan, anxiety disorder, ada depresi di situ, ada bipolar di sana, atau gabungan daripada keduanya yang disebut dengan gangguan psikopatologis. Lalu yang ketiga yang harus kita tahu, apakah ada kecanduan, adiksi lainnya, misalnya judi online yang akhirnya membutuhkan uang yang banyak dan tidak dipenuhi, atau mungkin ada yang disebut dengan gangguan daripada narkoba, nafza, alkohol yang ada di sana. Faktor lainnya menurut psikolog keluarga adalah masalah-masalah yang dialaminya yang tidak mampu diceritakan kepada orang lain, namun tidak bisa diselesaikannya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Memang gede dan pemirsa pada saat MAS ini melakukan tindakan kejinya, ini sempat beredar di media sosial salah satu alasan yang membuat MAS ini melakukan penganiayaan terhadap ayah, nenek dan ibunya karena katanya dipaksa untuk belajar terus-menerus. Terus ada yang bilang juga memang tidak diberikan waktu untuk bermain ataupun bergaul bersama teman-temannya, dan ada yang bilang malah justru terjerat judi online. Nah, ini sebenarnya masih simpang siur, tapi tadi dikatakan katanya masih tidak ada. Ini kembali lagi menjadi pengingat buat kita-kita semua yang punya anak gitu kan. Kadang-kadang memang tuntutan yang kita berikan kepada anak-anak ini terlalu jadi tinggi, sangat berat buat anak-anak karena setiap anak punya permasalahannya sendiri. Dan sebagai orang tua sebaiknya ya kita bisa membangun komunikasi sebenarnya sampai sejauh mana anak-anak ini tahan atau menerima berbagai tuntutan dari kehidupan sosial, baik di sekolah, di pertemanan, kegiatan belajar, les segala macam, itu memang harus kita dengarkan. Kalau memang sudah capek, ya udah kita kasih break ya. Kalau tidak, karena memang anak-anak ini ketika dia menyimpan sesuatu, ketika meledak, ini tidak bisa kita prediksi ya. Semoga saja kasus ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan mungkin juga untuk bagi para orang tua, jangan membebankan anak ini harus ahli di berbagai bidang. Karena basicnya setiap orang itu memiliki satu kemampuan di bidangnya yang memang berbeda-beda. Jadi kalau kecerdasan itu bisa karena kecerdasan orang berbeda-beda, betul. Dan jangan difokuskan harus bisa menguasai semuanya, tapi langsung diasah dan difokusin ke satu bidang aja supaya anak itu nantinya akan berkembang dan akhirnya menunjukkan potensi yang maksimal dari kemampuannya itu. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang dan jajarannya terkait penembakan siswa SMKN 4 Semarang hingga korban meninggal dunia. Namun ada perbedaan keterangan dari Kapolrestabes Semarang dengan Kabid Propam Polda Jawa Tengah terkait kronologi penembakan. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus oknum polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizkianata Oktavandi hingga berujung kematian. Kombes Irwan menjelaskan kronologi awal penembakan anggotanya terhadap korban di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Kombes Irwan tayangkan rekaman CCTV sejak pembubaran tawuran hingga peristiwa penembakan. Dalam keterangannya, Kombes Pol Irwan mengungkap Aibda RZ selaku pelaku melihat kendaraan sepeda motor yang saling berkejaran, pengejar terlihat membawa senjata tajam. Aibda RZ kemudian mengejar rombongan tersebut dan melihat posisi korban ada di motor yang mengejar. Ngejar ya? Dia kemudian mengejar lagi Pak ke arah kanan. Di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini, almarhum Gama. Siap di posisi motor yang kedua di tengah. Sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya, Alfamart yang di TKP ini.
Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Ari Supriyono mengungkap penembakan terhadap korban tidak terkait pembubaran tawuran. Namun, pasca pembubaran tawuran, saat korban dan teman-temannya kabur dari lokasi tawuran, Aibda RZ menembak karena kendaraannya saling berpepetan di jalan. Saat itu, Aibda tengah pulang dari kantornya. Kemudian ia mengejar dan menunggu korban lalu menembaknya. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Atas insiden ini, Kombes Pol Anwar ucapkan minta maaf kepada keluarga korban dan mengaku siap dievaluasi terkait penembakan yang dilakukan anggotanya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus dugaan penembakan Gama Rizky Nata, seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dilakukan oknum polisi Aibda R hingga ke persidangan. Ya, Habibur Rahman juga menyebut pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Yang kita perjelas tadi, ya, tindakannya bukan hanya dari segi etik, ya, Propam yang sudah melakukan tindakan pansus, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini langsung ditangkap, ya, juga sudah ditahan oleh di Reskrim Polda Jawa Tengah. Jadi ada double, ya, tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban, ya, karena siapa yang melakukan dialah yang bertanggung jawab, ya. Si pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab, ya, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan kami, ya, teman-teman Komisi 3 tadi Pak Rudi, ya, kita komit untuk mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan pelakunya harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Itu yang tadi merupakan kesimpulan umum rapat barusan. Ya pemirsa, rekaman CCTV yang diduga penembakan Gama Rizky Nata, seorang siswa SMK di Semarang yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Aibda R beredar di masyarakat. Dalam video ini tidak terlihat adanya tawuran antar kelompok remaja seperti yang disampaikan oleh polisi sebelumnya. CCTV yang merekam detik-detik penembakan Gama Rizky Nata, siswa SMK Semarang, Jawa Tengah yang diduga dilakukan Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, belakangan mengejutkan publik. Dalam rekaman CCTV, pria yang diduga Aibda R melepaskan tembakan langsung ke arah 3 sepeda motor yang melintas di depannya. CCTV ini sekaligus membantah keterangan yang disampaikan polisi bahwa penembakan yang dilakukan Aibda R dipicu akibat tawuran. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jawa Tengah. Menurutnya penyidikan pun dilakukan secara transparan. Dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik, kami jamin, dan kami akan transparan itu berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah. Komitmen tidak akan menutup itu. Sementara status Aibda R saat ini masih sebagai terperiksa, namun sudah ditahan selama 20 hari. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan proyek video ini siapa itu juga dilakukan.
Sebelumnya korban Gama Rizkinata yang meninggal dunia sempat mendapat perawatan di RSUP Karyadi, Semarang. Tim DVI Polda Jawa Tengah juga telah membongkar makam Gama untuk mengautopsi jenazahnya pada Jumat pekan lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana aksi demo blokade jalan rusak antara Kecamatan Rambi Puji hingga Kasihan Jember, Jawa Timur berakhir adu mulut antara warga dengan aparat kepolisian. Iya, pasalnya pendemo membakar puluhan ban bekas di tengah jalan raya menuntut agar truk besar tidak bisa melintasi jalan tersebut. Keluarga ini Pak, penindas. Ya jangan gitu ya, rakyat gimana ini? Inilah aksi demo yang dilakukan beberapa warga desa Kasihan, Kecamatan Puger, Jember. Dengan memblokade kendaraan besar seperti truk tronton yang melaju dari Kecamatan Rambu Puji hingga Puger, tepatnya di pertigaan Kali Putih. Keberadaan truk besar tersebut menurut warga merusak jalan raya sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas bahkan hingga menewaskan warga. Geram dengan keberadaan jalan yang rusak, salah satu pendemo kemudian membakar ban bekas di tengah jalan hingga memicu api yang besar. Sementara itu, aksi emak-emak juga melakukan aksi demo di tempat terpisah. Mereka juga meminta agar dam truk tidak melalui jalur tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Untuk aparat penegak hukum yang ada di Jember, Pak, kami ketika tidak taat lalu lintas, ya spion kurang, tidak safety ditilang. Tapi kenapa ketika ada dump truk, ya dump truk atau trayeknya Imasco, PMA yang ada di Kabupaten Jember yang jelas-jelas melanggar, tidak ada penindakan dari aparat penegak hukum sampai menimbulkan banyak korban. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Jember saat dikonfirmasi terkait banyaknya kecelakaan akibat jalan rusak tidak memberikan klarifikasi lanjutan. Diketahui jalan penghubung dua kecamatan, yakni Kecamatan Rambi Puji dan Kecamatan Puger rusak parah hingga memakan korban jiwa. Rusaknya jalan akibat banyaknya dump truk salah satu perusahaan yang melalui jalur tersebut. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar kecelakaan. Diduga hilang kendali, sebuah truk bermuatan gas 3 kg terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Akibat peristiwa ini, sopir truk terluka. Warga mengevakuasi sopir truk yang terluka usai truk yang dikendarainya terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Truk pengangkut gas LPG 3 kg ini melaju dari arah Kelurahan Mesawa menuju Desa Sepang. Namun saat melintas pengemudi hilang kendali hingga terjun ke jurang. Sebagian tabung gas yang diangkut mobil tersebut terbawa arus sungai, sementara mobil kini masih berada di bawah jurang. Pihak Satlantas Polres Mamasa dibantu warga berupaya mengevakuasi mobil tersebut. Masih bahwa kendaraan ini adalah pengangkut gas LPG yang berjumlah sekitar kurang lebih 561 tabung atau gas LPG yang kurang lebih 300-nya ikut terbawa di sungai. Sementara supir truk yang mengalami luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Umum Polewali Mandar untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Akibat cuaca buruk di perairan Selat Sunda membuat pelayaran kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terhambat. Para sopir truk dan pengguna jasa bahkan harus mengantre lebih dari 12 jam di kantung parkir dermaga. Kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa menumpuk di 7 dermaga Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Penumpukan truk akibat cuaca buruk di perairan Selat Sunda dengan kecepatan angin mencapai 20 knot yang menyebabkan gelombang setinggi 2 meter. Cuaca buruk ini terjadi sejak hari Minggu dan makin diperparah hingga pelayaran sempat dihentikan.
Saat ini ada 7 dermaga dan 28 kapal ro-ro yang beroperasi. Namun akibat kendala cuaca buruk, banyak kapal yang kesulitan berlayar. Kendala ini juga dirasakan penumpang seperti para supir yang telah mengantri hingga 12 jam lebih dan harus mengeluarkan uang tambahan untuk menunggu keberangkatan kapal. Dari pagi? Dari pagi. Dari jam berapa kira-kira, Pak? Jam 7. Jam 7. Apa katanya ini? Ombak gede. Ombaknya gede. Ini kita bawa apa nih, Pak? Jengkol, Pak. Bawa jengkol. Cuaca buruk. Kapalnya nggak pada bisa nyandar. Masih ada yang operasi nggak sih? Masih sebagian, semua ya nggak semuanya kayaknya. Ini muat apa, Bang? Pisang, Bos. Pisang. Terus udah nunggu berapa jam gini, terus pisangnya nanti kayak mana ini? Tahu lah, busuk kali. Udah pada matang kali yang. Iya, semangat terus ya Bapak supir truk di sana yang lagi mengantri, karena ini cuacanya ini sepertinya ya di bulan Desember ya, musim hujan ini pasti ombaknya akan cukup tinggi. Lebih baik menunggu sejenak beberapa waktu demi daripada kita terombang-ambing di lautan, dan itu jadi sangat berbahaya, tidak hanya buat muatannya tetapi buat orang-orangnya, supirnya dan para penumpang kapalnya. Iya, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Antrean ratusan truk juga terjadi di Pelabuhan Merak Banten usai pihak Pelabuhan ASDP Merak Banten tidak melayani penyeberangan menuju Bakauheni Lampung. Hal itu disebabkan cuaca buruk yang terjadi di Selat Sunda, Banten. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi. Sejak pagi, pihak Pelabuhan ASDP Merak Banten menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung akibat faktor cuaca buruk. Berdasarkan informasi BMKG, dengan perakiraan cuaca wilayah Banten berpotensi terjadinya hujan sedang disertai angin kencang. Masyarakat dengan kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak diimbau agar beristirahat sementara di rest area kilometer 43 atau kilometer 68. Mas mau kemana, Mas? Mau ke Lampung. Oh, ke Lampung. Ya. Mas, ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan nih? Ini cuacanya buruk. Oh, cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya, lagi menunggu dulu. Nunggu dari himbauan dari petugas atau gimana nih, Mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk, jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat. Pihak ASDP belum bisa memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Saat ini di lintasan Merak Bakauheni terjadi kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhambatnya pelayanan terhadap pengguna jasa dikarenakan proses bongkar muat kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan. Ya, pemirsa, lalu bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten? Sudah ada rekan kami, Iskandar Nasution di sana. Selamat pagi, Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iskandar, bagaimana kondisi pagi ini di wilayah pelabuhan? Apakah sudah dibuka? Ya, baik. Jadi dapat sampaikan bahwasannya memang sudah teman-teman ke Pelabuhan Merak sudah dibuka kembali karena melihat banyaknya antrian kendaraan yang terjadi menuju ke Pelabuhan Merak. Hari ini dengan menuju Pelabuhan Merak, dan saat ini tekan samping saya memang cuaca masih terbilang dan mengakibatkan antrian kembali mengular, dan beberapa pengemudi mengaku kelelahan menunggu karena mereka juga harus antri sekitar di atas 10 jam. Dan hal ini juga membuat para supir bisa membawa bahan-bahan yang mudah busuk seperti sayuran dan buah-buahan itu kebingungan karena mereka belum tahu pasti apakah bisa berangkat hari ini atau tidak. Demikian. Ya, lalu kapan ini rencananya akan ada pembukaan jalur untuk pelayaran ke Bakauheni ini? Ya, hari ini memang kita masih menantikan informasi dari pihak ASDP
Nah, namun dari pantauan kita di Pelabuhan Merak ini, memang antrian sekarang ini sudah sampai di lebih dari 2 kilometer gitu ya. Jadi memang sangat menyulitkan pada pengguna penyeberangan karena mereka mengetahui memang kondisi cuaca memang sangat buruk saat ini. Mengingat memang pihak BMKG juga sudah memberikan himbauan agar menunggu waktu yang cukup reda, namun mereka akan membawa barang, mereka terpaksa harus menyeberang. Gitu. Baik, Iskandar, lantas untuk cuaca di sana pagi ini seperti apa? Karena saya mendengar sepertinya angin sangat kencang di sana. Iya, bisa saya gambarkan memang hari ini memang angin cukup kencang ya, kencang dan hujan juga dan hujan ringan dan deras berkali terjadi gitu. Dan bisa saya gambarkan di dermaga 1 ini memang gelombang terlihat cukup tinggi gitu, kalau kita lihat kacamata di atas 2 meter gitu ya. Dan hal ini memang tempat saya agak mengganggu kendaraan yang memang memasuki langsung kapal. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten ya. Kalau lihat dari laporan suaranya memang agak terdengar kurang jelas karena anginnya kencang sekali. Ini bisa dibayangkan bagaimana kondisi di tengah lautan, ombaknya. Aduh, nggak kebayang harus terombang-ambing di kapal tuh. Ya lebih baik udahlah cukup kita menunggu saja sampai akhirnya pihak ASDP ini membuka penyeberangan pelayaran kembali dan pelayaran sabar demi kepada keselamatan para pengguna jalan, bapak sopir truk, sopir bis gitu ya yang saat ini sedang menunggu di sana. Baik. Semoga diberi kesabaran dan kekuatan karena keselamatan lebih penting. Benar sekali. Ini masih seputar kasus asusila ya. Betul. Di media sosial ada informasi pemirsa seorang gadis berusia 14 tahun diperkosa oleh 8 remaja laki-laki di sebuah hotel di Grobogan, Jawa Tengah. Korban yang kini trauma dan malu mengaku ia dicekoki minuman keras dan obat tidur hingga tidak berdaya. Didampingi ibunya, seorang siswi SMK di Grobogan, Jawa Tengah meminta pendampingan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum atas pemerkosaan yang dialaminya. Korban yang masih 14 tahun ini mengaku disetubui 8 remaja usai diperdaya dibawa ke hotel. Di dalam kamar hotel, korban dipaksa menenggak minuman keras yang diduga dicampur obat tidur. Korban yang tidak berdaya lalu disetubui bergiliran oleh pelaku. Korban dan salah satu pelaku diketahui berkenalan di media sosial dan janjian untuk bertemu. Korban kini malu dan trauma lantaran para pelaku merekam dan menyebarkan tindak asusila tersebut ke media sosial. Pada hari ini datang seorang ibu dengan anaknya melaporkan atau mengadukan ke kantor kami LBH Sahabat Hukum Grobogan, di mana diduga anak ini mengalami korban, yaitu korban ruda paksa yang dilakukan sekelompok teman-teman remajanya. Ada berapa terduga? Kurang lebihnya sementara ini ada sekitar 6-8 anak remaja. Polisi belum memberikan keterangan terkait kasus pemerkosaan yang dialami gadis di bawah umur ini. Polisi mengaku masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Di mana, aduh ini miris sekali pemirsa, seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Iya, aksi bejat ini telah dilakukan 3 kali sejak Mei 2024. Seorang warga Mataram, Lampung Selatan tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia 14 tahun. Pemerkosaan dilakukan pelaku saat korban sedang tidur. Pelaku pun mengancam korban untuk tidak bercerita kepada ibunya. Sementara saat kejadian, istri pelaku sedang tidak ada di rumah.
pelaku telah melakukan perbuatan bejatnya sebanyak 3 kali. Akibat perbuatan pelaku, korban kini hamil 6 bulan. Menurut pengakuan pelaku, ia tega mencabuli anak kandungnya akibat sering menonton video porno dan minum minuman keras. Berapa umur? Saya lagi mabok, pulang dari mabok, lihat anak saya tidur. Nah dari situlah saya timpul. Berapa kali? 3 kali. Usai kejadian, korban alami trauma dan selalu ketakutan. Pihak sekolah pun mencurigai perubahan perilaku korban. Akhirnya setelah diperiksa oleh sekolah dan ibunya, korban bercerita aksi bejat yang dilakukan ayah kandungnya. Itu dilakukanlah klarifikasi dari pihak sekolah maupun pihak keluarga, dan akhirnya anak korban ini mengakui kalau pernah dilakukan atau pernah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau ayahnya sendiri. Kini, pelaku ditahan di Mapores Lampung Selatan. Hukuman maksimal 15 tahun penjara menanti pelaku. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini kasusnya juga masih lagi-lagi masih mengenai pelecehan seksual. Agus yang merupakan katanya pelaku dari pelecehan seksual oleh si pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini diduga korbannya bertambah menjadi 13 orang pemirsa. Nah, ini Menteri Sosial pun berencana untuk menemui korban untuk memastikan kondisi mereka. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu, karena undang-undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana itu. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Baik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh ya, kita serahkan ke polisi ya. Jadi kita mesti bersabar. Kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi. Ya, nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban MA di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramono Rano unggul sementara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Ya, Pramono unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh Jakarta. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano mengklaim menang telak di seluruh kecamatan pada Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 50,07% dari total jumlah suara. Dengan kata lain, pasangan Pramono Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pramdul memperoleh suara 2.183.239 suara. Pramrano unggul merata di seluruh kecamatan, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pasangan nomor urut 3, Mas Pram Bangdul, memperoleh suara, saya sebutkan ya, untuk paslon 3, 2.183.239 suara, sama dengan 5,07%. Nah, jadi 50,07 atau 5,07%. Menurut KPU Jakarta, penghitungan suara tingkat kecamatan sudah rampung 100%. Sementara rekapitulasi suara tingkat provinsi dijadwalkan pada 7 Desember mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan pilkada. Prabowo juga mengingatkan bahwa siapa yang dipilih itu rahasia. Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, ya, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil. Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Ya, kita harus ingat kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor 1 India, nomor 1 Amerika, nomor 1 India, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib. Saya sendiri hadir di Bojongkoneng, di tempat saya lihat ceria, cerah, baik semuanya, ya. Yang nakal wartawan nanya, Bapak pilih siapa? Ya jelas lah, masa saya milih, ya kan, tapi tetap rahasia walaupun. Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya. Ya pemirsa, pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Gus Miftah menjadi sorotan publik usai videonya yang mengolok-ngolok pedagang es di acara pengajian ini viral di media sosial. Iya, tak lama setelah itu pemirsa, pendakwa dengan nama asli Miftah Maulana ini pun meminta maaf. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews yang bersama rekan kami, ada Wiki Adrian dan Prisa Sombodatu. Saya Arlista Hadi. Dan saya Gede Satria pamit undur diri pemirsa. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Bye-bye. Masih, yo kono didok. Pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial.
Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Miftah bertanya soal banyaknya jualannya hingga terlontar kata-kata kasar. Es tehmu jauh kera? Masih, yo kono didok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Cuplikan momen Miftah Maulana diduga melontarkan olokan tersebut trending di berbagai media sosial termasuk X dan TikTok. Tak sedikit kecaman yang dilayangkan kepada pendakwa sekaligus utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Publik juga geram lantaran Miftah Maulana beserta sejumlah ulama justru ikut tertawa di atas panggung. Tak lama setelah videonya viral, Miftah Maulana akhirnya meminta maaf karena menyudutkan penjual es dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati.